Surya Anta menulis, mobilisasi perlawanan rakyat Papua yang semakin meluas beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa harus ada penilaian baru terhadap entitas Papua. Entitas yang tak bisa tidak harus diakui sebagai sebuah bangsa, nation. Perlawanan rakyat Papua memang sudah ada sejak sebelum PPRA 1969 diselenggarakan, dan meningkat sejak saat itu. Namun, apa yang membedakan atas perlawanan yang berkembang sekarang ini adalah metode politik mobilisasi massa. Metode politik mobilisasi massa ini dipimpin dan diinisiatori oleh kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang berasal dari AMP, KNPB dan Garda Papua. Dan kelompok pemuda ini pula yang banyak mengembangkan pengertian bahwa perjuangan pembebasan Papua tak bisa mengharapkan dari belas kasihan, serta pengakuan internasional, melainkan dari usaha yang tak kenal lelah dari persatuan rakyat dan bangsa Papua untuk pembebasannya. Dalam beberapa momentum, gerakan pemuda inilah pula yang berhasil mendudukan kelompok tua, yang tergabung dalam kelompok bersenjata TPN, OPM, yang sebelumnya terpecah-pecah bersama berbagai faksi kelompok tua lainnya, apakah itu yang tergabung dalam PDP, Dewan Adat Papua, dan lain sebagainya. Sebagaimana mereka dapat duduk bersama dan bersatu dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Proyek semacam itu pernah terjadi pada tahun 2005, namun tak bertahan lama. ULMWP sebagai proyek persatuan lebih terorganisir ketimbang sebelumnya. Jika pada awal tahun 2000-an isu perpecahan gerakan dan rakyat Papua melalui isu gunung dan pantai mewarnai analisa dan penilaian terhadap Papua serta pergerakannya, beberapa tahun belakangan ini sama sekali tak signifikan. Hal ini bermakna bahwa persatuan di kalangan rakyat Papua semakin solid, meski proyek-proyek pecah belah dan adu domba dari rejim dilakukan semakin sering. Sogokan rejim melalui otonomi khusus semakin disadari oleh rakyat Papua sekedar sogokan dan ilusi semata. Otonomi khusus telah gagal memberikan kebebasan politik apalagi kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dalam banyak kejadian hanya mensisakan bangunan-bangunan sekolah yang tak diisi oleh pengajar, ataupun gedung puskesmas tanpa dokter, dan sebagainya. Secara ekonomi, hanya menguntungkan segelintir elit melalui proyek-proyek infrastruktur, tapi tak menjawab pembangunan manusia Papua seutuhnya. Keragaman suku yang lebih dari 250-an suku serta belum adanya bahasa Papua, tak bisa lagi dijadikan landasan belum ada Papua sebagai sebuah bangsa. Ataupun pemecah belahan rakyat Papua sebagai sebuah bangsa. Karena, perkembangan pergerakan rakyat Papua menunjukkan ikatan-ikatan yang semakin erat dan bermakna secara sosial dan politik. Mengapa? Tentu saja yang paling esensial dalam bagaimana penindasan terhadap kebebasan politik, freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, dan freedom of thinking, eksploitasi terhadap alam melalui berbagai perusahaan internasional, misalnya, Freeport, yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia merusak lingkungan Papua. Belum lagi eksploitasi terhadap manusia Papua, misalnya sebagai pekerja dengan upah yang lebih murah daripada non-Papua. Ataupun bagi hasil yang timpang. Perusahaan-perusahaan internasional merampok begitu besar terhadap kekayaan alam dan kerja manusia di Papua. Namun, bagi hasil yang kecil itu masih juga dirampok lebih besar lagi pemerintah Indonesia. Mari kita tengok bagaimana entitas Papua berkembang dari embrio menjadi bangsa yang semakin solid. Demi kepentingan mencaplok keuntungan dari eksploitasi alam, pemaksaan dan manipulasi terhadap PPRA dilakukan. Pasca itu, mereka yang menuntut kebenaran sejarah, mendapatkan represi dari tentara. Kepentingan korporasi internasional dilapangkan oleh militerisme Orde Baru. Penghancuran gerakan Ferry Awom di tahun 1967. Arnold Wap, seorang aktivis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopasanda. Mayat Arnold Wap ditemukan tergeletak di tengah hutan. Kemu.